Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan satu apapun sehingga tak lupa senantiasa kita untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama dulu nggih. Satu, dua, tiga. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita menginjak kepada bab yang kedua, yaitu tentang surat Anas. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang surat Anas, Pak Guru punya tepuk tangan Anas. Nah, ini tepuk tangan Anas, nanti Pak Guru memberi contoh. Setelah itu nanti anak-anak bersama-sama mengikuti nggih. Tepuk anak, tepuk Anas. Nama surat Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, itu ya, tepuk Anas namanya. Nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing ya. Selanjutnya anak-anak, kita masuk dalam pembahasan surat Anas. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan surat Anas ya. Sering kita baca bersama-sama setiap pagi, sering dibacakan imam-imam di masjid. Lah, tetapi anak-anak harus paham apa surat Anas, seperti itu. Yang pertama-tama, anak-anak, surat Anas merupakan surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Jadi, surat Anas itu merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Artinya apa Anas sendiri itu? Anas artinya manusia. Di dalam Al-Quran, Anas berjumlah 6 ayat. Nah, 6 ayat. Turun di mana? Surat Anas diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu disebut atau golongan surat Makiyah. Selanjutnya, kita sebelum membahas kandungannya, kita membaca surat Anas bersama-sama dulu nggih. Apakah ada yang belum hafal surat Anas itu? Nanti akan ada tes satu-satu untuk menghafal surat Anas nggih. Yuk kita baca bersama-sama dulu nggih dengan membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas, ilahin nas, min saril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sudah kita udah baca bersama-sama. Sekarang artinya nggih, ayat pertama yaitu katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhan semesta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Malikinas, rajanya manusia yang merajai di alam ini. Yang ketiga selanjutnya yaitu ilahinnas, sesembahannya manusia, tempat kita menyembah yaitu Allah. Yang ketiga, min syaril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia. Nah, ini setan-setan itu yang membisikkan. Terus minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Anak-anak, selanjutnya apa pesan-pesan surat yang terdapat dalam surat An-Nas? Nah, ini apa tuh pesan-pesannya? Yang pertama, termasuk surat Muawizatain. Apa tuh Muawizatain itu? Nah, Mu'awizatain itu yaitu permohonan perlindungan atau surat Anas dan Al-Falaq. Itu termasuk surat Mu'awizatain. Itu surat yang dibaca ketika kita ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang pertama. Yang kedua yaitu memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita dalam hal meminta perlindungan tidak boleh kita meminta perlindungan kepada dukun atau penyihir, itu tidak boleh. Itu termasuk perbuatan syirik atau menduakan Allah. Yang diperbolehkan hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang semua sumber kejahatan berasal dari bisikan setan. Nah, jadi semua kejahatan itu bersumber dari bisikan setan, jin, dan manusia yang buruk. Nah, agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, maka dari itu kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang keempat yaitu cara agar selamat dari godaan setan dengan cara apa? Nah, agar kita selamat dari godaan setan itu dengan cara yang pertama, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, pada saat kita sebelum atau sesudah kita melakukan aktivitas, kita selalu berdoa agar apa? Agar Allah dapat melindungi kita dari godaan setan, dari kegagalan, dari godaan manusia, seperti itu juga termasuk ya. Yang kedua, yaitu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, agar kita terhindar dari godaan setan, kita selalu berzikir kepada Allah. Kita mengingat Allah. Nah, agar pikiran kita nggak kosong dan kita dapat perlindungan dari Allah. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak ibadah. Nah, ibadah apa? Ya, contohnya misalkan ibadah sholat. Sholat tidak hanya sholat wajib.
kita boleh juga sholat sunnah. Nah, terus puasa ataupun zakat dan lain-lain. Semua itu agar kita terhindar dari godaan setan. Yang selanjutnya yaitu tentang memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi, insya Allah kalau kita sering-sering atau memperbanyak bacaan Al-Quran, insya Allah setan tidak akan menggoda atau mengganggu kita. Ya. Yang terakhir yaitu selalu berbuat kebaikan. Kita dianjurkan selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Siapa saja dengan siapa saja. Dan di mana saja. Nah, itu. Selanjutnya anak-anak, setelah kita membahas tentang surat Al-Fatihah, kita belajar tepuk surat Anas, kita belajar tentang kandungan, artinya, sudah membaca surat bersama-sama, kita akan, Pak Guru akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, membaca surat Anas ayat 1 sampai 6. Ya, ayat 1 sampai 6 nanti divideokan, dikirim ke Pak Guru. Satu anak masing-masing ya. Yang selanjutnya membaca atau memahami arti dari surat Anas. Dah, itu enggak tugas untuk anak-anak di rumah. Sekian dari Pak Marwan, kurang lebihnya Pak Marwan minta maaf. Jangan lupa beribadah, jaga kesehatan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.